Assalamualaikum, halo Sobat Jejak Cemong. Bersama saya lagi, pengendara setia usia 45 tahun yang masih berusaha terlihat muda kalau lagi naik motor. Hari ini saya bakal jalan-jalan santai, karena kalau ngebut nanti lutut protes dan angin masuk bisa bikin tidur miring seminggu. Kita bakal jelajahi jalanan yang mungkin sering kalian lewati, tapi jarang kalian lihat detailnya, kecuali kalau lagi cari sinyal atau ngopi murah. Sepanjang perjalanan, saya bakal cerita apa aja yang saya temui. Siapa tahu bisa bikin kalian senyum, atau minimal, nggak bikin ngantuk. Jadi, kencangkan helm, luruskan punggung, kalau bisa, dan mari kita nikmati perjalanan ala Jejak Cemong. Ingat, perjalanan boleh cepat, tapi umur tetap jalan pelan-pelan, kayak saya. Kita bakal berangkat dari BSD City menuju Villa Wiranata, yang ada di Gunung Gelis, Megamendung, Bogor. Menurut Google Maps, perjalanan motor 2 jam 19 menit. Tapi itu Google ya. Google gak tahu kalau saya ini suka berhenti tiap lihat pedagang es kelapa. Perjalanan ini bakal lewat jalur yang lengkap banget. Dari kota modern BSD yang jalannya halus, sampai nanti ketemu jalanan yang kalau dilewatin, motor saya langsung nanya, "Pak, ini jalan apa uji nyali?" Sebagai bapak-bapak 45 tahun, saya harus jujur. Dulu waktu umur 20-an, dengar perjalanan 2 jam itu rasanya kayak, ayo gas bro. Sekarang umur segini, dengar 2 jam lebih dikit aja rasanya. Bentar, saya stretching dulu, takut kram di kilometer 15. Villa Wiranata ini ada di kawasan Gunung Gelis, daerah adem yang katanya kalau pagi kabutnya turun pelan-pelan. Tenang, lembut, mirip hutan yang tiba-tiba datang tanpa suara. Jadi perjalanan kali ini bakalan penuh drama. Drama macet, drama tikungan, drama tanjakan, dan drama saya sendiri ketika nafas mulai ngos-ngosan padahal cuma nyalip angkot. Tapi itu semua nggak apa-apa, karena yang penting kita nikmatin perjalanannya. Perjalanan itu wajib, nyasar itu sunnah, dan konten itu fardu ain. Jadi siap-siap, dari BSD City sampai Gunung Gelis, kita bakal bikin kenangan, rekaman, dan mungkin sedikit kesabaran yang terkuras. Gas! Let's go Jejak Cemong! Oke Sobat Jejak Cemong, hari ini saya mulai perjalanan dari BSD City, area Taman Tekno, menuju Pamulang. Motor sudah siap, helm terkunci, dan tentu saja, nyali, dan lutut, masih cukup kuat untuk ngelewatin kemacetan klasik Tangsel. Awalnya dari BSD City, saya melewati jalan-jalan perumahan yang adem, sambil sesekali melirik gedung-gedung tekno. Tapi makin dekat ke Pamulang, suasananya berubah. Jalanan makin ramai, kendaraan makin padat. Dan ya, betul dugaan saya, kemacetan di Pamulang itu nyata. Salah satu titik yang bikin kita berjalan pelan adalah Jalan Ciater Raya ke Pamulang. Katanya antreannya bisa sampai kiloan meter. Kita bakal ngerasain momen di mana motor cuma bisa melaju pelan, sesekali mundur, sambil ikut irama klakson dan lampu sein. Sepanjang perjalanan, saya bakal cerita gimana rasanya riding di umur 45 tahun. Masih semangat, tapi nggak geber-geber banget. Kita bakal bahas sudut-sudut Pamulang yang enak dilihat dari motor, spot macet, sampai trik kecil untuk melewati jalan macet ala rider veteran Jejak Cemong. Jadi teman-teman, kencangkan helm, cek spion, dan siapin konsentrasi. Karena di motovlog kali ini, kita bukan cuma ngebut, kita menyusuri jejak kemacetan dengan gaya. Let's gas menuju Pamulang. Sekarang kita masuk ke Jalan Ciater Raya, masih di Kecamatan Serpong.
Jalan ini adalah salah satu jalur penghubung penting dari BSD menuju Pamulang, Puspitek, Setu, sampai ke Pasar Jengkol yang melegenda itu. Di jalan ini, karakter pengendaranya lengkap, dari motor metik yang larinya kayak roket, sampai bapak-bapak pakai beban hidup 2 kilo tapi tetap yakin jadi pembalap. Jalan Ciater Raya ini kanan kirinya penuh perumahan, ruko, warung makan, tukang tambal ban, sampai tempat cuci motor yang kalau saya mampir mulu. Nama channel ini harusnya bukan Jejak Cemong tapi Jejak Kinclong. Kalau pagi atau sore, macetnya luar biasa. Macetnya bukan macet biasa, ini macet yang bikin kita punya waktu kontemplasi. Sambil nunggu maju 1 meter, kita bisa mikir, kenapa hidup gini amat? Gaji belum naik, bensin naik, dan macet nggak pernah turun. Tapi ya begitulah Ciater, jalur penuh filosofi dan kesabaran. Nah, di beberapa titik menuju tengah Ciater ini, kita sering ketemu jalan penyempitan. Jadi dari 2 lajur berubah jadi 1 lajur ala-ala kejutan misteri. Dan biasanya ada 1 orang yang nyalip dari kiri kayak ninja, tapi tiba-tiba berhenti di depan kita. Ya begitulah, Ciater selalu penuh plot twist. Di sekitar pertengahan jalan, kadang juga ada mobil parkir sembarangan. Parkirnya itu loh, nggak tanggung-tanggung, seolah-olah dia mikir, ini jalan saya yang punya. Kita yang lewat cuma bisa istighfar tipis-tipis. Tapi meskipun begitu, jalan Ciater ini punya kelebihan. Suasananya hidup, banyak aktivitas, dan kalau sore anginnya lumayan adem. Tidak jarang saya lewat sini sambil mikir, wah, tempat ini banyak cerita, termasuk cerita macet, cerita hampir nyalip, dan cerita deg-degan tiap lihat polisi tidur ukuran Gunung Semeru. Jadi perjalanan dari BSD ke Jalan Ciater ini selalu jadi pembuka yang seru buat motovlog Jejak Cemong. Perpaduan antara modernnya BSD, ramainya Ciater, dan drama jalan raya yang kadang lebih menarik daripada sinetron. Sobat Jejak Cemong, kita sekarang masuk ke bagian jalan yang katanya sudah diperbaiki. Pemerintah sudah baik hati bikin jalur memutar sebelum perempatan supaya arus lebih lancar. Secara teori sih, harusnya begitu. Tapi kenyataannya, ya begini, tetap macet, cuma bentuk macetnya saja yang lebih kreatif. Jalur memutarnya sudah mulus, rapi, dan kelihatannya menjanjikan. Tapi begitu kita masuk, motor berhenti, mobil gak gerak, dan saya langsung merasa seperti ikut antre sembako. Mungkin jalur memutarnya lancar, yang macet itu penggunanya. Ada yang berhenti tiba-tiba, ada yang nyalip dari jalur imajinasi, ada juga yang belok seperti lagi menikmati hidup pelan-pelan. Katanya jalur memutar ini supaya perempatan tidak menumpuk. Tapi ya namanya Pamulang, walaupun jalannya diperlebar, ditambah, disulap, atau diputar-putar, macetnya tetap punya komitmen tinggi. Konsisten. Tidak pernah menyerah. Buat saya yang umur sudah 45 tahun, begini-begini lumayan. Bisa latihan sabar, latihan napas, dan latihan menahan emosi biar awet muda. Dan kalian lihat sendiri, macetnya sampai membuat saya sempat mikir, mungkin bukan jalannya yang macet, tapi hidup kita yang sedang diuji kesabarannya. Tapi tidak apa, namanya juga perjalanan. Kita tetap gas, tetap senyum, dan tetap nikmati. Karena di Jejak Cemong, setiap putaran jalan, bahkan jalur memutar yang katanya bikin lancar, selalu ada ceritanya.
Sekarang kita masuk ke jalur yang dulu sempit kayak hati mantan, tapi sekarang sudah melebar. Jalan Pasar Jengkol. Dulu nih ya, lewat sini rasanya kayak main Tetris. Mobil satu datang, motor dua lewat, terus semua dipaksa masuk ruang sempit 2,5 meter. Sekarang, alhamdulillah, jalannya sudah bisa dilewati dua mobil sekaligus. Maju dikit, dua mobil papasan, dan saya yang naik motor di tengah langsung berasa kayak wasit pertandingan tinju. Ayo, ayo, jangan nyerempet, pelan-pelan, bagus. Lebarnya sekarang benar-benar kerasa. Kita nggak perlu lagi bawa mental baja cuma buat nyalip mobil bak terbuka yang bawa ayam. Karena jalurnya lebih lega, suasananya lebih tertata, dan aura deg-degannya sedikit berkurang. Sedikit ya, bukan hilang. Soalnya walaupun jalannya sudah lebar, drama tetap ada. Ibu-ibu tiba-tiba nyebrang anggapannya kayak jalan pribadi. Abang-abang ojek ngerem mendadak karena lihat pelanggan, dan motor parkir seenaknya, nangkring di pinggir jalan kayak lagi piknik. Jadi tetap, refleks bapak-bapak harus aktif. Di kiri kanan masih hidup suasana pasar. Ada yang jual sayur, bumbu dapur, ikan, ayam, bahkan perlengkapan rumah tangga. Pokoknya kalau kamu lapar, bisa beli makan. Kalau motor lapar, ada bengkel ban. Kalau hati lapar, ya jangan cari di pasar lah. Tapi yang paling kerasa itu, aliran kendaraannya lebih lancar. Yang dulu sering stuck sampai bisa hafal wajah pedagang, sekarang bisa melaju rata. Dan saya sebagai rider 45 tahun merasakan manfaatnya. Dulu lewat sini bikin pundak tegang, sekarang tinggal bikin konten sambil senyum-senyum santai. Jadi untuk jalur alternatif, Jalan Pasar Jengkol sekarang udah naik level. Dari jalur survival menjadi jalur aman tapi tetap ada gregetnya. Pas buat motovlog, pas buat cerita, dan pas buat bapak-bapak yang pengen kelihatan jago nyetir padahal hati masih was-was. Baik teman-teman, setelah kita sukses keluar dari dunia perpasaran jengkol yang penuh drama, sekarang perjalanan kita lanjut. Begitu keluar dari area pasar, kita langsung masuk ke jalur yang lebih sejuk sedikit, yaitu Jalan Pendidikan. Namanya Jalan Pendidikan, tapi yang mendidik di sini bukan sekolah, yang mendidik adalah jalanannya. Mendidik untuk sabar. Mendidik untuk tahan banting. Dan mendidik supaya kita selalu ingat cek rem sebelum turun gas. Jalan Pendidikan ini suasananya lebih tenang. Banyak rumah warga, sekolah, dan warung-warung yang kalau kita lewat pelan, suka ada bau gorengan menggoda yang bikin iman pengendara goyah. Kadang saya naik motor sambil mikir. Aduh, lapar juga nih, tapi masa motovlog isinya makan mulu? Tapi ya, begitulah bapak-bapak usia 45, melihat gorengan tuh bukan godaan, itu panggilan jiwa. Di beberapa titik, jalannya agak menyempit, tapi tetap aman. Mobil dua lewat bisa, motor selip kanan kiri bisa, dan kalau ada ibu-ibu bawa motor sambil ngerem mendadak, itu bonus hiburan. Lanjut sedikit, kita masuk ke Jalan Permata Baru. Nah, ini jalan yang bikin motor terasa berkelas. Namanya aja Permata Baru. Walaupun kenyataan di lapangan kadang masih semi permata, semi batu, tapi suasananya lumayan enak buat gas ringan. Di kiri kanan banyak komplek perumahan,
toko-toko kecil, dan pedagang kaki lima yang selalu siap menyambut kita seperti keluarga jauh yang baru pulang dari rantau. Jalan ini biasanya jadi jalur favorit warga buat tembus ke Parung. Motor mobil campur-campur, tapi tetap bisa ngacir sedikit, asal jangan terlalu semangat, nanti nyalip angkot malah diserempet jodoh, maksud saya resiko jalan. Nah, begitu kita terusin, akhirnya kita masuk area yang lebih besar dan lebih ramai. Begitu masuk Parung, atmosfer langsung berubah. Jalurnya lebar, aktivitas banyak, dan kendaraan dari segala ukuran berkumpul jadi satu. Dari motor metik, mobil keluarga, sampai truk yang kalau lewat anginnya bikin kita land to the left sendiri tanpa niat. Parung ini ibarat arena gladiator para pengendara. Di sini mental diuji, kecepatan diuji, dan kemampuan membaca gerakan angkot diuji habis-habisan. Tapi serunya luar biasa. Dan sebagai bapak-bapak 45 tahun yang masih sok muda, saya selalu merasa perjalanan lewat sini itu kayak nostalgia masa kecil. Rame, riuh, dan penuh kejutan. Bedanya, kalau sekarang salah belok dikit, saya harus buka Google Maps, soalnya memori sudah nggak selengkap dulu. Jadi perjalanan dari Pasar Jengkol Jalan Pendidikan Jalan Permata Baru Parung ini benar-benar lengkap. Mulai dari jalur sempit, jalur perumahan, sampai jalan raya besar. Campuran sempurna buat motovlog jejak cemong. Kita sekarang sudah masuk Jalan Raya Jakarta Bogor, wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Iya benar, Bogor, bukan Jakarta. Kalau lo belok dikit ke kiri yang salah arah, baru itu bisa tiba-tiba nyasar ke dunia lain. Nah, jalan ini tuh bagian dari rute nasional 12, jalur penting yang ngubungin Jakarta sama Bogor. Bahasa gampangnya, ini jalan utama buat orang-orang yang mau kerja ke kota, mau pulang kampung, atau mau kabur dari kenyataan hidup sebentar. Di daerah Parung sini, jalurnya lumayan panjang. Ya pokoknya panjangnya cukup bikin pantat pegel, gitulah. Sebagian ruas di wilayah Parung ini juga termasuk yang sering diperbaiki pemerintah. Tahu kan artinya apa? Betul. Lobangnya bukan kaleng-kaleng. Truk besar lewat, angkot berhenti seenaknya, motor zigzag kayak ular kekenyangan, dan kadang ada pedagang yang buka lapak cuma beda 5 cm dari aspal. Pokoknya kalau lewat sini, refleks bapak-bapak 45 tahun langsung keluar. Hai ha. Ini jalan apa pasar minggu sih? Tadi pemangkas mobil motor ya. Waktu kita makan bubur itu di bawah flyover ya? Iya. Sambil kita gas di Jalan Raya Jakarta Bogor melewati Parung, saya mau kasih sedikit info penting biar motovlog ini bukan cuma klakson dan asap knalpot, tapi juga edukatif. Jadi, Parung itu bukan bagian dari Jakarta, ya. Parung adalah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecamatan Parung terdiri dari 9 desa, Parung Sendiri, Iwul, Jabon Mekar, Waru, Warujaya, Bojong Sempu, Bojong Indah, Pamegarsari, dan Cogrek. Sekarang soal panjang jalan,
Tidak ada data publik yang menyebut tepat Jalan Raya Jakarta Bogor melewati Parung, itu panjangnya sekian kilometer secara eksak untuk segmen Parung saja. Karena itu bagian dari rute nasional, National Route 12. Tapi yang menarik, ada laporan terkait jalur Parung panjang, sebagian dari jalur raya, sepanjang sekitar 6 km yang jadi fokus perbaikan jalan nasional. Kenapa ini penting buat motovlog? Karena Parung itu salah satu titik penyeberangan penting dari kawasan Jabodetabek ke wilayah Bogor. Karena kondisinya bisa naik turun, meski jalan raya lebar, ada segmen yang rusak akibat beban truk berat di beberapa bagian. Karena jalan ini secara administratif dikelola oleh Kabupaten Bogor, bukan Kota Bogor, jadi urusan perbaikan atau pengembangan jalan di sini melibatkan pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi ya, walaupun ada sisi teknis dan administratif, tetap saja di Jalan Raya Parung ini aura, drama lalu lintasnya kental. Truk besar, mobil komuter, angkot yang parkir dadakan, dan motor-motor yang suka ngacir. Jadi sambil motovlog dan gas. Kita nggak cuma mengejar destinasi, tapi juga menjejak-jejak jalan penting sejarah perhubungan Jabodetabek Bogor. Parung ini bukan cuma spot macet, dia titik strategis yang menghubungkan kota dengan pinggiran. Dan sebagai rider 45 tahun, saya merasa disinilah petualangan dan pendidikan jalanan bertemu. Suasananya sudah mulai beda. Tadi dari awal jalan isinya truk, angkot, dan lubang jalan yang bikin shock breaker saya minta maaf. Nah sekarang, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Mulai kelihatan gunungnya ah. Iya, itu dia, siluet megah yang nongol di ujung pandangan. Begitu saya lihat gunung, langsung muncul insting bapak-bapak 45 tahun. Wah, adem nih, kayak hati pas gajian. Angin juga mulai beda, sob. Kalau tadi anginnya bau knalpot truk singkong, sekarang mulai ada aroma khas Bogor, campuran angin seger, bau kebun, sama sedikit asap bakar jagung. Pokoknya khas Bogor banget. Dan ini yang paling saya suka dari perjalanan Parung ke arah Bogor. Begitu gunungnya muncul, semua capek perjalanan langsung hilang. Masalah hidup nggak hilang sih, tapi minimal ketutupan pemandangan. Jalannya juga makin banyak pepohonan kanan kiri. Rasanya kayak motor saya disuruh meditasi. Tenang, bos, dikit lagi masuk Bogor, dikit lagi bisa lihat gunung tanpa ngeluh panas. Tapi yang paling lucu, tiap saya lihat gunung, saya otomatis ngomong sendiri. Pemandangan begini kok bisa-bisanya dulu saya nongkrongnya di parkiran Indomaret. Pokoknya, sob, stay tune. Kita lanjut, karena sebentar lagi gunungnya makin jelas, suasananya makin adem, dan semangat saya makin kenceng buat ngopi di Bogor.
Setelah melewati Parung dengan segala lika-likunya, kita resmi masuk wilayah Bogor. Dan seperti biasa, Bogor itu selalu punya cara unik buat nyambut tamu. Belum sempat saya bilang, alhamdulillah udah masuk Bogor. Bro, bukan nabrak, tapi saya langsung disambut flyover jalan tol yang nongol megah di atas kepala. Kayak lagi masuk rumah mertua, tapi yang nyambut bukan senyum, melainkan beton raksasa. Begitu masuk bawah flyover, saya langsung refleks ngomong. Wah, Bogor banget nih, belum apa-apa udah bikin saya merasa kecil di bawah struktur megah. Seolah-olah flyover itu bilang, selamat datang di Bogor. Selamat menikmati bayang-bayang kemegahan tol dan bau knalpot yang terperangkap di bawahnya. Anginnya juga berubah, sob. Dari adem-adem gunung, tiba-tiba masuk mode angin mumpet di bawah jembatan. Khas banget sama daerah yang punya flyover tinggi. Terus ada getaran halus tiap mobil tol lewat di atas, sensasinya kayak dipijat murah versi jalanan. Tapi saya jujur suka momen ini. Karena flyover itu kayak pintu gerbang. Oke bro, lu sudah ninggalin Parung. Sekarang bersiaplah buat petualangan ala Bogor. Dan saya sebagai bapak-bapak 45 tahun yang hobinya liatin bangunan, langsung mikir. Ini beton kokoh banget ya, coba kalau saya sekokoh ini menghadapi kehidupan. Intinya, sob, kita resmi masuk Bogor, dan penyambutnya bukan spanduk, bukan bunga, tapi flyover jalan tol yang gagah dan sedikit intimidatif. Lanjut gas, perjalanan masih panjang, dan gunung makin dekat. Setelah saya cek ulang, ternyata flyover yang saya lihat itu bukan flyover random yang dibangun karena pemerintah bosan. Bukan. Itu tol Bogor Ring Road yang sudah beroperasi. Dan sebagai pengendara motor, saya cuma bisa melongo dari bawah sambil berkata dalam hati. Wih, mulus banget jalurnya. Sayangnya bukan jatah saya. Rasanya kayak ngeliat makanan enak di etalase tapi dompet nggak mendukung. Bedanya, ini bukan masalah dompet, tapi aturan negara. Motor dilarang naik, titik. Maklum, kalau motor naik, bisa jadi episode jejak cemong terakhir, dan kita tidak mau itu.
Serius, flyover ini panjangnya kayak drama Korea, nggak kelihatan ujungnya. Begitu saya lewat di bawahnya, rasanya kayak masuk dunia baru. Di atas, mobil-mobil melaju dengan angkuhnya, sambil ngibasin angin AC mereka ke bawah. Sementara saya cuma bisa melongo sambil bilang, "Waduh, ini sih jalan kelas sultan." Sementara saya rakyat jelata lewat jalur bayangan. Dan yang bikin makin sedih lucu adalah, motor dilarang naik. Jadi saya di bawah cuma bisa ngikutin bayangannya aja. Mirip banget sama kisah cinta kamu waktu muda. Kamu ngejar, dia nggak nengok. Perjalanan lanjut, dan bayangan flyover bor ini ternyata ngikutin saya selama hampir 8 km. 8 km, bro. Itu kalau saya naik sepeda, mungkin bannya sudah minta cuti. Setiap 200 meter, saya nengok ke atas. Flyover masih ada? Masih. Masih panjang? Masih. Saya boleh naik? Gak. Jadi sepanjang 8 km itu saya beneran kayak ditemani bodyguard beton. Kadang saya mikir, ini flyover bangun panjang begini buat apa? Jawabannya, buat saya lewat di bawahnya, sambil merenung. Dan lucunya, makin jauh saya jalan, makin terasa kayak flyover ini setia nemenin saya. Tapi tetap ya, setia hanya sebagai atap, bukan sebagai jalur yang bisa saya nikmati. Akhirnya, setelah perjalanan panjang ditemani bayang-bayang flyover, tibalah momen yang ditunggu. Belok kanan. Dan saya beneran merasa kayak adegan film. Lagi fokus jalan lurus, tiba-tiba suara narator di kepala bilang, "Cemong, disinilah takdirmu berubah." Saya pun ambil kanan, meninggalkan flyover bor yang megah itu. Sambil belok, saya nengok sedikit ke belakang, lalu saya bilang lembut, "Flyover, makasih ya. Walaupun saya nggak bisa naik kamu tetap melindungi saya dari panas."
Dan begitu belok, pemandangan berubah lagi. Mulai kelihatan suasana Bogor yang hijau, udaranya lebih adem, dan perjalanan semakin seru. Pokoknya, bagian 8 km ini adalah perjalanan penuh perasaan. Campur aduk antara kagum, sedih, dan ngenes. Tapi tetap lucu kalau diceritain. Setelah saya belok kanan dari jalur panjang penuh bayangan flyover Bor, akhirnya saya masuk ke wilayah yang lebih hidup. Jalan Ahmad Adnawijaya. Jalan ini tuh khas Bogor banget, ramai, penuh aktivitas, dan suasananya kayak bilang. Selamat datang, silakan macet secukupnya. Di sepanjang Jalan Ahmad Adnawijaya, kiri kanan banyak toko, rumah makan, bengkel, dan orang-orang yang kayaknya udah expert nyebrang tanpa tengok kiri kanan. Beberapa kilometer kemudian, jalan ini nyambung ke Jalan Kolonel Ahmad Syam. Nah, begitu masuk sini, vibe-nya langsung beda. Jalannya lebih lebar, lebih tertata, dan terasa sedikit lebih lega, walaupun tetap ada potensi kemacetan sebagai identitas Bogor yang tak tergantikan. Nama jalannya Kolonel Ahmad Syam, tapi jujur, kadang saya merasa titel Kolonel, itu cocok banget. Soalnya lewat sini tuh rasanya kayak lagi masuk barak latihan. Motor harus disiplin. Mobil harus rapi. Dan pengendara yang gak fokus, siap-siap kena klakson bertubi-tubi. Di jalur ini juga mulai terasa nuansa Bogor kota yang lebih modern. Banyak jembatan, jalur pedestrian yang rapi, dan pemandangan pohon-pohon rindang yang siap bikin hati adem. Meskipun knalpot motor depan kadang bikin kesal. Pokoknya, masuk Ahmad Adnawijaya sampai Kolonel Ahmad Syam itu kayak transisi dari Bogor rame ke Bogor tertata. Tapi tetap, setiap sudutnya punya cerita, dan tentunya, punya potensi macet yang selalu berhasil muncul tepat waktu.
Setelah perjalanan panjang yang penuh drama, dari flyover bor yang cuma bisa saya nikmati dari bawah sampai perjuangan di Jalan Kolonel Ahmad Syam, akhirnya saya resmi masuk ke Summarecon Bogor. Begitu masuk, suasananya langsung beda, bro. Yang tadinya jalan rame, tiba-tiba berubah jadi rapi, lega, dan warnanya hijau semua. Saya sampai ngerasa, ini masih Bogor atau saya tiba-tiba pindah ke katalog properti? Summarecon Bogor ini dikembangin oleh Summarecon Agung, developer yang kalau bikin kawasan tuh nggak tanggung-tanggung. Dari Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, semuanya kelasnya sudah kayak Sultan bersertifikat. Wilayah Summarecon Bogor sendiri luasnya sekitar 500 hektar lebih. Yes, 500 hektar. Bukan komplek, kerajaan properti. Di dalamnya ada klaster perumahan rapi yang warna catnya seragam. Taman luas yang rumputnya kayak karpet masjid baru. Row Boulevard yang lebarnya bikin saya ingin uji coba zigzag, tapi takut ditangkap satpam. Sampai area komersil yang kalau malam lampunya berasa kayak festival Korea. Begitu motor saya masuk, saya langsung sadar satu hal. Pemandangan di sini tenang banget. Angin sepai-sepai, pepohonan rimbun, dan jalannya mulus. Saking mulusnya, shock breaker motor saya ikut bahagia. Saya sambil jalan bilang, wah, kalau daerah lain kita touring, kalau di Summarecon kita healing. Pokoknya, masuk Summarecon Bogor ini ibarat kamu baru sampai zona VIP setelah melewati jalur antrian panjang. Semua tertata, semua cantik, dan semua berasa mahal. Bahkan udara di sini seolah bilang, tarif parkir saya beda, Mas. Perjalanan lanjut, dan saya siap meninggalkan kawasan ini menuju jalur yang semakin menanjak, menuju Megamendung dan akhirnya Gunung Gelis. Saya langsung terpukau. Rumahnya rapi, jalannya lebar, pohonnya subur, anginnya sejuk. Pokoknya suasananya bikin saya ingin pindah. Lalu saya cek harga rumahnya. Dan disitulah mimpi saya berubah menjadi PowerPoint tanpa save. Rata-rata harga rumah di Summarecon Bogor itu mulai dari sekitar 1,2 miliar sampai belasan miliar. Kalau dilihat dari brosurnya, semua tampak indah. Tapi kalau dilihat dari isi dompet saya, rasanya kayak ditampar angin. Sebagai orang dengan finansial realistis, saya langsung hitung cepat. UMR Bogor sekitar 4 jutaan. Harga rumah 1,2 miliar. Berarti saya harus nabung. Lalu saya buka kalkulator. Saya hitung. Dan hitung ulang. Akhirnya saya sadar. Saya harus nabung sekitar 300 tahun. Kalau nabung 300 tahun, saya bukan masuk rumah.
Tapi masuk museum sebagai artefak sejarah. Tapi ya sudahlah, namanya manusia harus tetap punya harapan. Minimal, saya masih bisa masuk ke wilayah Summarecon Bogor, gratis. Itu pun kalau satpamnya lagi baik. Jadi buat yang gajinya UMR, apakah bisa beli rumah di Summarecon Bogor? Jawabannya, bisa, kalau UMR-nya UMR Sultan. Yang penting, kita tetap semangat. Walau rumahnya belum kebeli, healing di jalannya sudah lumayan. Saya lewat dekat kawasannya, lihat-lihat tanah kosong. Terus saya cek harga pasaran tanah Summarecon Bogor. Langsung saya tutup HP cepat-cepat. Takut dompet saya menangis. Harga tanahnya mulai dari ratusan juta per meter. Saya langsung sadar. Oke, saya beli kenangannya aja, bukan tanahnya. Di depan ada satpam Summarecon. Baju rapi, topi rapi, badan tegap. Saya lewat pelan sambil mikir. Wah, kalau saya lewat sini pura-pura nyari rumah. Bisa-bisa saya dikirain kurir paket yang kesasar. Setelah keluar dari Summarecon dan mengikuti jalur yang mulai naik turun, akhirnya saya memasuki Jalan Sukaraja, gerbang awal menuju wilayah Gunung Gelis. Di sini suasananya langsung berubah total. Yang tadinya banyak mobil mewah, sekarang yang lewat kebanyakan mobil keluarga, pick-up sayur, sama motor pejuang nafkah, termasuk saya. Jalan Sukaraja ini masuk wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dan merupakan jalur penghubung utama menuju Gunung Gelis Megamendung. Jalannya lumayan variatif, kadang lebar, kadang menyempit, kadang mulus, kadang bikin shock breaker bilang. Bang, pelan-pelan bang. Di kanan kiri jalannya banyak rumah warga, toko kecil, dan warung kopi yang wangi aromanya suka menggoda iman. Tapi karena saya lagi touring, bukan healing, saya cuma bisa lewat sambil lirikan mata. Kayak orang lihat mantan lagi bahagia. Begitu jalan mulai menanjak, udaranya makin dingin. View juga mulai kelihatan, bukit-bukit hijau, pepohonan besar, dan kalau cuaca lagi bagus, Gunung Gelis bakal menyapa dari kejauhan, kayak bilang, "Ayo sini, tapi nanjak ya." Nama Gunung Gelis sendiri artinya, Gunung Cantik. Dan benar aja, daerah ini memang cantik, tapi tanjakannya juga cantik, cantik bikin napas putus. Kadang saya merasa motor saya ngomong. "Bos, umur kamu 45 loh, jangan dipaksa nanjak mulu." Tapi saya balas. "Tenang, umur boleh naik, gas tetap penuh." Semakin masuk ke wilayah Gunung Gelis, jalan makin berkelok-kelok. Tapi asik banget buat motovlog, pemandangan luas, angin sejuk, dan suasana pedesaan yang bikin mata tenang. Pokoknya, Jalan Sukaraja menuju Gunung Gelis ini adalah perpaduan antara sedikit perjuangan, banyak keindahan, dan bonusnya, keringat tipis-tipis.
Baik teman-teman, jadi rencananya tadi kita mau lewat jalur utama, tapi hidup berkata lain. Jalan utamanya ternyata lagi diperbaiki. Bukan diperbaiki sedikit ya, ini perbaikannya level. Sabar ya, 1 tahun juga belum tentu kelar. Akhirnya, kita dipaksa masuk jalan alternatif. Dan kalau biasanya jalan alternatif itu cuma sempit dan berliku, yang ini beda. Ini levelnya ekstrim, menantang adrenalin, dan cocok buat yang lagi butuh ujian kesabaran. Lihat nih, tanjakannya bikin motor mikir 2 kali, turunan bikin rem langsung baca doa, dan tikungannya. Waduh, tikungan SRK, sebelum rukun, kencengin rem dulu. Warga sini sih sudah biasa ya, lewat sambil senyum. Sementara kita yang pendatang, baru 10 detik masuk sini langsung merasa hidup lebih berarti. Tapi justru di jalan kayak gini, kita dapat pengalaman yang gak ada di Google Maps. Ada pemandangan kiri kanan yang hijau, hawa sejuk, plus sensasi seperti lagi ikut off-road tapi pakai motor harian. Jadi teman-teman, kalau jalan utama sedang diperbaiki, jangan sedih. Anggap saja Tuhan sedang ngajak kita touring paket, uji mental. Tenang saja, selama rem masih pakem, hati masih ikhlas, dan bensin gak habis di tengah tanjakan, kita pasti sampai tujuan. Jalan menanjak semakin ekstrim. Batu-batu besar dan tanah licin membuat setiap putaran gas harus penuh perhitungan. Warlock di depan seperti membaca medan ini dengan tenang. Tapi saya? Hati-hati terus menahan adrenalin. Tiba-tiba, jalan menanjak makin curam. Saya menoleh ke Warlock lagi, dan ia hanya memberi isyarat. Jalan masih terus naik, tapi pemandangan di depan sepertinya akan membayar semua perjuangan ini. Dari atas, terlihat lembah hijau dan jalan yang baru saja kita lewati, buat jantung berdetak kencang, tapi sekaligus bikin tersenyum. Jalan semakin menanjak, batu dan tanah licin membuat motor terus ngos-ngosan. Warlock tetap tenang di depan, tapi saya dimulai merasa berat, motor ini nggak kuat menanjak lebih tinggi lagi. Akhirnya, dengan berat hati, harus meminta pertolongan dorong Warlock. Terima kasih Kang Nuhun. Akhirnya, kami putuskan untuk menepi. Motor diistirahatkan dulu di pinggir tanjakan ekstrim Gunung Gelis ini. Angin yang lewat saja rasanya ikutan khawatir melihat motor kami. Warlock jongkok, mengipasi mesin, sementara saya cuma bisa berdiri sambil berkata dalam hati, "Wah, perjuangan banget hari ini." Sambil menunggu asap hilang dan bau hangus mereda, kami hanya tertawa kecil, tawa lelah tapi penuh cerita. Karena di jalur ekstrim seperti ini, kadang manusia kuat, motornya yang bilang tidak.
Perjalanan lewat jalur alternatif Gunung Gelis mulai terasa seperti ikut lomba panjat tebing pakai motor. Tanjakannya makin ekstrim, batu-batunya makin kurang ajar, dan motor mulai ngomel-ngomel lewat suara knalpot. Karena motor ngos-ngosan, istri yang dibonceng akhirnya disuruh turun. Bukan demi keselamatan, tapi demi meringankan beban, katanya. Ya udahlah, saya turun sambil jalan kaki, kata si bebek, pura-pura kuat padahal napas sudah pinjam dari alam. Belum sempat saya protes, motor malah berasap. Bau hangusnya bikin kami mikir, ini motor apa kompor? Akhirnya motor kami istirahatkan dulu, dikipasin kayak lagi demam. Bahkan angin Gunung Gelis pun kayak bilang, lah, kuat gak sih kalian? Setelah drama asap dan turunan boncengan, perjalanan dilanjutkan pelan-pelan. Dan ajaib, kami sampai juga di tujuan, Villa Wiranata, Gunung Gelis, Bogor. Begitu sampai, rasanya mau sujud syukur sekaligus peluk motor sambil bilang, makasih ya, kamu masih hidup. Perjalanan yang harusnya santai jadi komedi lengkap. Tapi justru itu yang bikin seru. Kalau jalannya mulus, nggak ada ceritanya. Dan itulah perjalanan penuh perjuangan, penuh asap, penuh drama, dan penuh tawa menuju Villa Wiranata Gunung Gelis. Kalau kalian suka petualangan ekstrim yang bikin motor hampir resign, jangan lupa bantu support channel ini. Klik like biar motor kami semangat lagi. Klik subscribe biar nggak ketinggalan perjalanan berikutnya. Dan nyalain loncengnya, siapa tahu di video selanjutnya motor kami nggak cuma berasap, tapi minta cuti tahunan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.